Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan petunjuk, penjagaan maupun bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang Tarikhul Islam, sejarah Islam, yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang Bani Umayyah, kali ini kita akan membahas kerajaan setelahnya, setelah Bani Umayyah, yaitu Bani Abbasiyah. Kita harus tahu dulu bahwa Bani Abbasiyah itu berdiri selama lebih dari 5 abad. Ya, eksis selama 5 abad, lebih bahkan. Dari tahun 132 Hijriah sampai berakhir pada tahun 656 Hijriah. Indonesia ini umurnya baru 1945 sampai 2022, baru 77 tahun. Abbasiyah ini hampir 9 kalinya umur Indonesia, karena 5 abad, 500 sekian tahun berdiri Bani Abbasiyah. Dan Bani Abbasiyah itu dijuluki sebagai the Golden Age of Islam, masa keemasannya Islam. Jadi puncak peradaban Islam ini, masa terbaiknya adalah terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Pendiri dari Daulah Bani Abbasiyah ini adalah Abul Abbas As-Saffah, sekaligus sebagai khalifah pertama. Ibu kotanya Bani Abbasiyah terletak di kota Baghdad. Baghdad hari ini merupakan ibu kota dari negara Irak. Silahkan cek peta ibu kota Irak apa, pasti Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh khalifah keduanya Abbasiyah, adiknya Abul Abbas, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Kota Baghdad ini dijuluki sebagai profesornya masyarakat Islam. Kenapa begitu? Karena Baghdad itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dunia saat itu. Jadi kalau dulu orang-orang Eropa, orang-orang di seluruh penjuru dunia itu belajarnya datangnya ke Baghdad, ngajinya mereka ke Baghdad, kuliahnya mereka ke Baghdad. Nah, kalau sekarang kan terbalik, kita yang belajar ke mereka, kalau dulu mereka yang belajar ke kita. Ya, itu merupakan salah satu bukti bahwa memang Abbasiyah itu sangat disegani saat itu. Nah, ini merupakan wilayah kekuasaannya Bani Abbasiyah. Jadi 3/4 bumi wilayah kekuasaannya. Membentang dengan pusatnya di Baghdad, di Irak, Timur Tengah, membentang ke utara, ke Afrika, ke sebagian Eropa yang ada di bawah, Spanyol dan sebagainya, ke Mesir, ke Barkoh. Barkoh itu sekitar wilayah Maroko ya hari ini. Kemudian membentang ke timur, masuk ke Cina, kemudian ke selatan, ke sebagian ke Pakistan, India, termasuk ke Asia Tenggara. Burma atau Myanmar itu termasuk wilayahnya Bani Abbasiyah. Jadi ini merupakan negara yang sangat luas, mencakup 3/4 bumi. Dan itu negara ini bisa berdiri hampir lebih dari 500 tahun. Kota Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah juga dijuluki sebagai Drown City atau kota bulat, kota melingkar, kota bundar. Karena memang bentuknya bundar, bentuknya melingkar. Dengan di tengah-tengahnya itu merupakan istana khalifah. Istananya terbuat dari emas, sebagai simbol hebatnya Bani Abbasiyah. Abi, apakah ini termasuk ria? Tidak. Kenapa begitu? Karena rakyatnya memang bahagia. Rakyatnya makmur, rakyatnya sejahtera, wajar dong kalau mendirikan istana yang juga megah. Kecuali kalau rakyatnya sengsara, istananya megah, nah itu yang salah. Ya, simbol-simbol negaranya bagus, tetapi rakyatnya banyak yang kelaparan, itu salah. Tapi kalau memang rakyatnya sudah makmur, sudah bahagia, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Di samping istana khalifah berdirilah masjid. Masjid yang bernama Masjid Jami' Al-Mansur, diambil dari nama Abu Ja'far Al-Mansur, sebagai simbol, sebagai
contoh buat kita semua bahwa sesibuk apapun kita dengan dunia, kita kan istana itu kan pusat pemerintahannya ya, pusat orang-orang bekerjanya. Sesibuk apapun kita dengan dunia, akhirat pun harus diutamakan dong. Ya, makanya letaknya bersampingan nih. Istana, masjid letaknya saling berdampingan. Itu menunjukkan bahwa dunia dan akhirat itu harus sejalan, harus seimbang. Bahkan akhiratnya harus lebih kita utamakan. Yang bahaya itu kalau kita sudah asik kerja lupa ibadah, itu yang salah. Asik mengejar dunia, kita lupa dengan akhirat. Ketika kita sudah terus bekerja, terus berlari, kita mengabaikan akhirat. Nah, kalau kita mati bagaimana? Apa yang akan kita bawa? Dunia kita nggak akan bisa kita bawa mati. Uang itu tidak akan bisa kita bawa mati. Tapi amal kita yang bisa kita bawa mati. Makanya kita harus menyeimbangkan minimal ya antara dunia dan akhirat. Kerja boleh, mengejar dunia boleh, bahkan itu disunahkan oleh Nabi SAW. Tapi jangan lupakan bahwa kampung halaman kita itu di akhirat. Jangan lupa ibadah. Puncak kejayaan dari Bani Abbasiyah, kalau Abbasiyah ini kan sudah merupakan periode kejayaan Islam ya, kerajaan terhebatnya Islam itu Bani Abbasiyah. Tetapi dalam periode Abbasiyah pun ada raja yang paling hebat juga. Raja terhebatnya bernama Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu merupakan khalifah terhebat, termasyhur, terbaiknya Bani Abbasiyah. Bahkan saking hebatnya Harun ketika memimpin, para ulama sejarah mengatakan bahwa hari-hari ketika Harun ar-Rasyid menjadi khalifah, hari-hari ketika Harun ar-Rasyid menjadi pemimpin, itu sama bahagianya seperti hari-hari pernikahan. Orang menikah kan bahagia. Orang menikah itu tidak mungkin menderita. Karena memang semuanya bahagia. Yang menikah bahagia, orang tuanya bahagia, keluarganya bahagia, yang hadir pun bahagia. Karenanya begitulah ulama menggambarkan, menyamakan ketika Harun ar-Rasyid memimpin, semuanya bahagia seperti hari pernikahan. Tidak ada sedih di situ. Saking hebatnya Harun ar-Rasyid. Apa saja sih yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid sehingga ketika dia memimpin itu rakyatnya sangat makmur, negara sangat makmur. Tentu ada kebijakan-kebijakan, program-program yang dia lakukan oleh Harun sebagai khalifah saat itu, sehingga bisa membuat Abbasiyah itu bisa mencapai puncak kejayaan, sehingga bisa membuat rakyat itu menjadi makmur. Kebijakan yang dilakukan oleh Harun yang pertama adalah Harun ar-Rasyid sangat memuliakan guru dan ulama. Bagaimana cara memuliakannya? Guru, ulama, dosen, ustadz itu merupakan pekerjaan dan profesi dengan gaji tertinggi saat itu. Kok bisa tertinggi? Iya dong, karena kalau tidak ada guru, tidak ada ulama, tidak akan ada juga profesi-profesi yang lain. Kalau tidak ada guru, tidak mungkin ada dokter. Kalau tidak ada guru, tidak mungkin ada polisi. Kalau tidak ada guru, tidak mungkin ada pengacara. Kalau tidak ada guru, tidak akan mungkin ada apa? Profesi-profesi yang lain. Karena sah-sah saja dong, karena gurulah yang akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan itu. Termasuk kalau tidak ada guru, tidak akan mungkin ada khalifah, tidak akan mungkin ada presiden, tidak akan mungkin ada pemimpin-pemimpin yang lain. Itu ya, jadi memuliakan guru tidak harus dengan gaji, dengan uang. Itu hanya salah satu contoh. Tapi kalau kita ingin membuat negara ini menjadi makmur, ya mari kita contoh negara yang sudah makmur duluan dahulu. Kan tinggal kita ambil cara-caranya bagaimana, kita terapkan hari ini. Kemudian Harun ar-Rasyid juga punya program, punya kebijakan. Dia kumpulkan semua buku-buku pengetahuan dari seluruh penjuru dunia, dari Eropa, dari Cina, dari berbagai macam negara. Kemudian dia terjemahkan buku-buku itu ke dalam bahasa Arab. Hebat kan? Jadi tidak akan ada namanya kita ilmu itu terbatas, ilmu itu terkafling, tidak. Ilmu tidak bisa terbatas hanya karena kendala bahasa. Kita misalkan membeli buku pengetahuan Cina tentang obat-obatan misalnya, tapi kita terbatas karena kita tidak bisa bahasa Cina.
Pada zaman Harun ar-Rasyid tidak bisa begitu. Bukunya diambil, terjemahkan ke dalam bahasa Arab, semua bisa membaca. Tempat menerjemahkannya, tempat mengumpulkan buku-buku itu ada di Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu apa sih? Baitul Hikmah itu perpustakaan terbesar di dunia saat itu. Dan kalaupun masih ada hari ini, saat ini pun iya, dia akan tetap menjadi perpustakaan terbesar. Kemudian Harun ar-Rasyid itu sangat mewajibkan anak-anak untuk sekolah. Jadi semua anak harus berpendidikan, semua anak harus sekolah. Tidak ada anak yang tidak sekolah pada masa Harun ar-Rasyid. Dan anak-anakku semua, silakan perhatikan kebijakan-kebijakan ini semuanya berhubungan dengan pendidikan. Harun ar-Rasyid tidak hanya membuat kebijakan politik, tetapi juga Harun ar-Rasyid membuat kebijakan-kebijakan pendidikan. Dan ternyata dari inilah yang membuat dinasti Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Nah, ini Baitul Hikmah ya, ini gambarannya. Baitul Hikmah ini perpustakaan terbesar di dunia pada masa dinasti Daulah Bani Abbasiyah. Kalaupun Baitul Hikmah masih ada hari ini, Abi yakin masih yang terbesar. Karena Baitul Hikmah ini tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi Baitul Hikmah juga merupakan sekolah. Di sini juga ada yang belajar dan juga universitas. Digabung jadi satu. Kalau sekarang kan sekolah atau kampus yang ada perpustakaannya. Tapi kalau Baitul Hikmah terbalik, perpustakaan yang ada sekolah dan kampusnya. Ya, semua bisa belajar di sini, semua bisa membaca buku di sini, semua bisa meneliti, mengkaji ilmu di sini, dan gratis. Tidak dibayar, tidak dipungut biaya ya. Bayangkan kalau Indonesia juga membangun Baitul Hikmah hari ini, kan keren. Ketimbang bangun stadion, ketimbang bangun sirkuit, kenapa tidak bangun pusat ilmu pengetahuan Baitul Hikmah seperti yang dibangun oleh Harun ar-Rasyid? Kalau negara ini mau maju, kalau Indonesia ini ingin menjadi negara maju, negara terbaik, ya ketimbang kita mengalokasikan dana untuk buat stadion, buat sirkuit yang sesungguhnya fungsinya kan hanya untuk bergembira saja kan, hanya untuk hiburan semata. Tapi mengapa kita tidak serius untuk membangun yang seperti ini? Karena kan sangat bermanfaat sekali kan. Bani Abbasiyah itu bisa mencapai masa kemasan karena fokus utamanya pada bidang pendidikan. Maka kalau kalian, anak-anakku semua, ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi orang sukses, maka kalian wajib berpendidikan. Karena kalau kalian tidak berpendidikan, jalan kalian menuju kesuksesan itu akan menjadi lebih terjal, menjadi lebih sulit. Abbasiyah sudah mencontohkan dengan peradaban yang gemilang. Semua diisi oleh orang-orang yang berpendidikan. Maka tolong rajin-rajin belajar, rajinlah sekolah, ikuti prosesnya dengan baik. Insya Allah, Allah akan balas sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah? Bani Abbasiyah itu pusat ilmu ketika itu ya. Jadi kalau ditanya ilmu pengetahuan apa saja pada masa itu, semua ada, lengkap. Mulai dari ilmu agama, ilmu fikih, tafsir, hadis, kalam, ilmu bahasa, ilmu sejarah, akidah, akhlak, semua lengkap. Quran, apalagi hadis, semuanya ada. Ini beberapa saja Abi cantumkan. Jadi ilmu agama pun lengkap ada pada masa Bani Abbasiyah. Bidang umum pun juga ada. Ilmu filsafat, kedokteran, farmasi, astronomi, geografi, sejarah, sastra, apalagi, dan berbagai macam bidang ilmu semuanya ada di sini. Maka nggak aneh kalau orang-orang luar itu belajarnya ke Baghdad, datang ke Baghdad. Arsitektur ya, semuanya ada. Contoh bangunan-bangunan modern itu semua sudah ditunjukkan oleh Bani Abbasiyah. Para ilmuwan hebatnya, ini Abi masukkan beberapa saja. Ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu ahli matematika, pakar ilmu matematika. Beliau merupakan penemu aljabar, rumus matematika yang kita pelajari hari ini. Penemunya adalah Al-Khwarizmi. Dan beliau juga merupakan penemu dari angka 0. Luar biasa hebatnya kan, artinya apa yang dihasilkan oleh Al-Khwarizmi itu masih bermanfaat sampai hari ini. Bayangkan berapa banyak pahala yang mengalir buat Al-Khwarizmi. Dapat pahala Bi? Ya dong. Sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat bagi manusia lain.
Kemudian ada juga Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dokter ya, dan beliau itu dijuluki sebagai bapak kedokteran dunia. Coba lihat, bapak kedokteran dunia, artinya segala jenis dokter, segala macam dokter, pucuknya itu ada pada Ibnu Sina. Buku ciptaan beliau Qanun fi at-Tibb, atau dalam bahasa Inggrisnya The Canon of Medicine, dalam bahasa Indonesianya Ensiklopedi Kedokteran. Itu merupakan buku yang menjadi rujukan para dokter sampai hari ini. Kalau orang tuanya dokter, coba tanya, kenal nggak dengan buku Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine? Universitas-universitas di Eropa itu menjadikan buku ini sebagai rujukan utama. Hebat kan? Hebat dong. Dan lebih hebatnya lagi ya, sebagai selain dokter, selain sebagai seorang dokter, Ibnu Sina juga merupakan ahli dalam filsafat. Beliau juga ahli Quran, hafal Quran Ibnu Sina ini. Kok bisa dia hafal Quran? Ya dong, hafal Quran itu bukan masalah kamu dokter atau kamu polisi, kamu tentara, tapi lebih kepada kamu nih muslim. Muslim, kamu punya tanggung jawab terhadap agamamu, punya tanggung jawab terhadap Quranmu. Sehingga Ibnu Sina ini jadi dokter yang benar. Dokter hafal Quran kok. Ya kan keren kalau presiden hafal Quran, menteri hafal Quran, pejabat hafal Quran. Insya Allah kita dijauhkan oleh hal-hal buruk, hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika mengambil keputusan, mengambil kebijakan, membuat kebijakan didasarkan pada Quran. Jadi yang hafal Quran itu nggak mesti ustadz, nggak mesti ulama, ya tidak mesti guru ngaji, semua juga harusnya paham dengan Quran, karena Quran ini petunjuk buat kita semua, apapun profesi kita. Ya kalau kalian pengen menjadi seperti Ibnu Sina, ya belajar, bukan main HP, main game, ya jangan sia-siakan masa mudanya. Kita harus bangga bahwa ternyata orang-orang hebat itu merupakan seorang muslim. Kita harus bangga sebagai seorang muslim. Dinasti Abbasiyah setelah berdiri selama 500 tahun itu, ternyata dinasti Abbasiyah di tahun 500 sekian, setelah berdiri kokoh, nyaman selama 500 tahun, 5 abad, dinasti Bani Abbasiyah juga mulai mengalami kemunduran. Penyebabnya ternyata ya tidak lain karena urusan masalah dunia sebetulnya. Ketika para pemimpinnya, para khalifahnya yang akhir-akhir itu sudah mulai terlena dengan harta, sudah mulai terlena dengan kehidupan dunia, sudah mulai jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mulai jauh dari Islam. Akhirnya mulai lemah Bani Abbasiyah. Dan ingat anak-anakku semua, kita kalah, tidak pernah kita kalah karena hebatnya musuh. Tidak pernah kita kalah karena kuatnya musuh. Itu sudah dari zaman Nabi. Di perang Badar kita kalah jumlah, kita kalah persenjataan, tapi kita menang kan? Kita tetap menang. Jadi kita ini tidak pernah kalah karena musuh yang hebat, tetapi kita kalah karena memang kitanya sendiri yang lalai, kitanya sendiri yang sudah mulai mengabaikan perintah Allah dan Rasul. Itu yang membuat kita hancur sebetulnya. Apalagi karena harta ya, itu semua penyebab kita hancur. Kemudian ada juga pengkhianatan dari dalam, pengkhianatan dari Perdana Menteri Abbasiyah bernama Ibnu Al-Qami dan serangan bangsa Mongol. Jadi Ibnu Al-Qami inilah yang membuka jalan sehingga Mongol bisa masuk ke Abbasiyah. Coba bayangkan, Mongol itu kan jauh di timur, di atasnya Cina. Mongolia ke Baghdad itu kan jauhnya sangat jauh, berapa ribu meter itu. Tetapi kok bisa dia masuk dengan mudah sampai ke Baghdad? Itu karena ada bantuan Ibnu Al-Qami di situ, ya. Jadi penyebab kita kalah tuh ya sebetulnya dua ini dari dulu. Satu, kita yang sudah mulai jauh dari syariat. Dua, karena orang munafik. Sebetulnya itu yang buat kita kalah. Dan juga sunatullah, bahwa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa kejayaan dan kehancuran itu dipergilirkan di antara manusia. Agar apa? Agar kita mendapat pelajaran, bisa mengambil pelajaran dari itu. Jadi itu sudah ketentuan Allah ya. Ketika kita berada di puncak, berada di atas, suatu saat kita akan turun ke bawah. Nah, itu sudah pasti. Itu sudah sunatullah. Sesuatu yang tidak perlu kita pertanyakan lagi. Karena memang begitulah Allah
Allah membuatnya, Allah menciptakannya agar kita ini bisa mendapat pelajaran, agar kita ini tidak sombong, agar kita ini tidak jumawa dengan apa yang kita raih. Bahwa ketika kita di atas, suatu saat kita pasti akan di bawah, dan sebaliknya juga begitu. Ketika kita ada di bawah, suatu saat kita pasti akan ke atas. Ya, jadi itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak-anakku semua, saat ini, hari ini, Daulah Bani Abbasiyah dengan peradabannya yang gemilang, yang bercahaya itu telah lenyap dan tidak menyisakan puing apapun hari ini. Karena dihancurkan oleh orang-orang Mongol tadi. Baitul Hikmah dihancurkan, buku-buku yang ada di dalamnya dibakar dan ditenggelamkan di Sungai Tigris, sungai yang kalau kalian lihat di peta tadi ya. Jadi hari ini Bani Abbasiyah sudah tidak menyisakan puing-puing apapun. Artinya tugas kalian hari ini adalah membawa cahaya yang hilang itu kembali. Belajarlah yang benar, belajarlah yang giat, belajarlah yang gigih, yang tekun, sehingga kalian bisa menjadi orang besar dan mampu mengembalikan peradaban Islam yang gemilang itu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.